要不是因为他，我早才害死了他们。到现在是末日，先死的可都是你。场上也绝不会待在人类的力。学得还挺快，美食尝到它真正的滋味。有了奖赏，我。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Cake Incarnation episode 5 dan 6. Di bagian sebelumnya, para pemburu menemukan penemuan yang cukup baru bagi mereka, yakni kecepatan pemulihan para pelahap yang secepat dan seekor pelahap raksasa yang mengejar mereka. Serta mereka juga melihat seorang manusia yang ada di atas pelahap raksasa. Selain itu, Moga menunjuk Mark menggantikan posisinya sebagai wali kota. Serta kita juga sudah diperlihatkan bahwa kakak Mark yakni Hongkou dan kekasihnya dieksekusi di depan umum dengan cara dibakar. Karena perbuatan Hongkou yang menyelamatkan juga melakukan kontak intim kepada salah satu buruh saat melakukan misi. Di sisi lain terdapat sebuah keributan yang dilakukan oleh dua orang buruh bernomor 3852 dan 2411. Mereka berdua ada rekan dari 4277. Sehingga 4277 berusaha menghalangi para keusupan yang berusaha menghukum mereka dan juga disusul oleh 4068 dan 4079 yang membuat 4068 diputuskan oleh Carlos untuk dibawa ke ruang pendidikan demi dibaptis. Scene berlanjut di sebuah area lift mercusuar. Terlihat ada begitu banyak orang yang sedang berkumpul beserta para penari api yang membimbing orang-orang yang termasuk ke dalam daftar perjalanan panjang. Perlu diketahui, daftar perjalanan panjang ini dilakukan oleh mercusuar kepada orang-orang yang sudah sangat tua untuk bepergian ke permukaan. Ya, kalau bahasa kasarnya sama saja kayak melakukan pengusiran. Kemudian, para penari api menghidupkan sebuah api yang sangat besar sebagai upacara perpisahan. Sekaligus Morgan juga memberikan sebuah pidato yang didedikasikan kepada orang-orang yang terdaftar dalam perjalanan panjang. Hal itu sebagai bentuk rasa hormat kepada mereka, yang mana mereka juga adalah para pejuang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memajukan mercusuar. Di antaranya adalah Inspektur Elon yang telah menjadi guru besar para pemburu, Dala yang sudah membawa dan menghidupkan teknologi pergabungan dunia lama ke mercusuar, Insinyur Molin yang memberikan desain kepada mercusuar sehingga mercusuar dapat menggunakan energi sedikit mungkin saat terbang, dan juga seorang buruh 0591 yang dianggap sebagai salah satu pahlawan di mercusuar. Setelah itu, para penari api memulai tariannya. Di waktu yang sama, Morgan memasangkan sebuah jubah dan juga menuangkan sebuah air susu kepada para pejuang. Sementara Elon, Mark sendirilah yang memasangkan jubah dan memberikan air susu kepadanya. Di sisi lain, Carlos menjelaskan kalau kepergian para pejuang yang termasuk dalam daftar perjalanan panjang dapat menghemat makanan yang ada di mercusuar. Kembali ke Mark dan Elon. Sebelum berpisah, Elon mengatakan sesuatu kepada Mark mengenai manusia yang hidup di permukaan. Informasi itu telah dimasukkan oleh para atasan mercusuar di sebuah pusat data. Sesudah itu, para pejuang pun akhirnya diturunkan ke permukaan dengan sebuah lift. Sehingga pada saat itu, Elon dan Mark pun berpisah. Singkat waktu, terlihat Mark dan Lambing yang tiba di sebuah ruangan pusat data. Di sana terdapat banyak pil yang sudah disimpan selama beberapa dekade. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk mencari sebuah pil yang dimaksud oleh Elon sebelumnya. Saat sedang mencari, Mark menjelaskan kepada Danbing bahwa pelahap adalah spesies laut yang tersesat ke permukaan. Tak berselang lama, mereka akhirnya menemukan sebuah pil yang sedang mereka cari, sehingga mereka pun mencoba untuk memeriksanya. Saat melakukan pemeriksaan, mereka menemukan sebuah informasi mengenai mercusuar sebenarnya dulunya adalah penjara udara bagi dunia lama, dan mereka yang selamat dari akhir dunia lama adalah sekelompok tahanan yang ada di penjara udara. Selain itu, salah satu pendiri mercusuar adalah para tahanan tersebut. Tahun pertama mercusuar, wali kota pertama memenangkan pertikaian antara polisi dan tahanan. Diketahui kalau nama mercusuar dulu adalah Tartarus sebelum diubah, yang artinya keluarga terakhir umat manusia. Pada tahun 5 mercusuar, mereka diserang oleh pasukan darat yang membuat setengah populasi mercusuar hilang. Sehingga mercusuar pun memutuskan untuk memberlakukan kondisi khusus dalam mencari korban yang selamat.
yakni dan dilarangnya menerima orang dalam skala besar. Pada tahun ke-11, Mahasiswa diserang oleh pelahap yang menimbulkan banyak kerugian. Oleh karenanya, Mahasiswa memutuskan bahwa tidak mungkin untuk hidup di permukaan. Di tahun ke-12, para pemburu diserang sehingga Mahasiswa kembali menderita kerugian besar. Di waktu yang sama, mereka melihat sebuah gambar berupa wanita layaknya kesatria menodongkan sebuah pedang ke seorang yang menggunakan mesin robot gravitasi bermodel langka. Melihat wanita di gambar itu, Mark seketika saja teringat akan wanita yang dilihatnya sebelumnya. Setelah itu, secara tiba-tiba sebuah robot menjaga ruangan pusat data tiba, sehingga mereka berdua pun bergegas untuk bersembunyi. Di saat sedang bersembunyi, mereka sempat merencanakan untuk mencari orang tertua yang ada di Mahasiswa untuk ditanyai masalah wanita yang mereka lihat sebelumnya. Sehingga Ranbing memberitahu bahwa hanya ada satu orang tertua di Mahasiswa, yaitu seorang buruh bernomor 0609. Nah, untung saja sampai saat robot itu pergi dari ruangan ini, mereka berdua masih bersembunyi dan tidak ketahuan olehnya. Scene kemudian balik di sebuah tempat para buruh bekerja. Terlihat Mark sedang menyamar menjadi buruh karena ingin mencari pria bernomor 0609 yang diberitahu oleh Ranbing sebelumnya. Saat sedang berjalan, dia secara tak sengaja menabrak salah satu buruh berbadan besar, yang membuat penyamarannya ketahuan oleh buruh tersebut. Kemudian buruh itu justru memberitahu semua orang yang ada di tempat itu bahwa Mark ada di sana, sehingga semua buruh yang ada di sana bergegas menghampiri dan mengerumuninya. Karena mayoritas di sana sangatlah mengagumi Mark. Singkat waktu, Mark akhirnya berhasil menemukan buruh bernomor 0609. Mark pun langsung menanyakan mengenai kejadian Mahasiswa di tahun 12, di mana saat itu Mahasiswa telah diserang. Mark juga memberikan sebuah rokok sebagai sogokan agar 0609 mau menceritakannya. Tanpa berbahasa basi, 0609 menceritakan pada tahun itu Morgan diketahui masih menjadi seorang komandan para pemburu. Serta di tahun itu masih belum ada sistem pembagian berupa sangmin maupun cangmin seperti sekarang. Menurut pengalaman 0609, mereka semua dikelilingi oleh para pelahap. Sehingga terjadilah sebuah pembantaian di mana satu persatu jiwa diekstrak oleh binatang buas itu. Hingga di saat giliran Morgan nyaris dibantai oleh pelahap, mereka secara tiba-tiba mendengar sebuah bunyi dentang dan sebuah armor misterius pun tiba. Armor itu diketahui jauh lebih luar biasa daripada mesin robot gravitasi milik para pemburu sekarang. Yang mana armor itu dipakai oleh seorang wanita cantik berusia 17 tahun atau 12 tahun dengan rambut perak. Wanita berambut perak itu menyelamatkan Morgan yang nyaris menjadi santapan para pelahap. Sehingga sebagai rasa terima kasih, Morgan sempat mengundangnya ke Mahasiswa. Akan tetapi wanita itu menghilang dalam sekejap sehingga tidak banyak yang terjadi setelahnya. Scene kemudian berganti di mana Ranbing tiba di sebuah kamar para anggota pemburu. Tepatnya di kamar Fanny yang sudah tewas dalam melakukan misi sebelumnya. Beberapa isi dari kamar Fanny terlihat juga sudah dibersihkan oleh dua petugas. Di dalam kamar Fanny, Ranbing menemukan sebuah diari pertarungan Fanny, berisi tentang sebuah cinta tragis yang mana Fanny mencintai seorang pria bernama Tony. 为了救我，真是不可理喻，好烦啊！过分的家伙！我突然心跳加速，我也曾努力掐掉爱的萌芽，原来我对他的那种感觉。 Setelah membaca catatan dari Fanny, Ranbing mendapatkan panggilan dari para atasan yang memberikan Ranbing sebuah misi reproduksi nomor 21449 yang harus dia penuhi. Seharusnya misi itu adalah milik Fanny, namun karena Fanny sudah meninggal, maka Ranbing lah yang akan menggantikannya. Yang mana Ranbing diharuskan untuk pergi melapor di ruang emas pada pukul 9 di hari itu juga. Perlu diketahui, misi reproduksi di ruang emas adalah sebuah misi di mana seorang perempuan Sangmin harus berhubungan intim dengan laki-laki Sangmin, yang mana mereka dipertemukan secara acak, dengan tujuan melahirkan generasi penerus dengan genetik yang sempurna. Tin kemudian balik ke ruangan eksekusi. Di sana terlihat buruh 4068 yang sedang disiksa dengan sebuah pemurnian sejati oleh anggota keusupan. 4068 disengat oleh panasnya matahari dan menggunakan kaca pembesar tepat di bagian dadanya. Hal itu dilakukan untuk menyucikan dan membakar dosa-dosa di dalam tubuh 4068. 看来净化之光没能彻底。你们这些
Tak berselang lama, Charles pun tiba dan meminta anggotanya untuk menghentikan proses pemurnian. Kemudian, Charles menyebutkan bahwa dosa yang dilakukan oleh 4068 adalah masuk tanpa izin ke mesin gravitasi dan menghalangi para eksekutor ketika yang menangkap buruh 3852. Akan tetapi, 4068 membantahnya karena dia melakukan itu semua karena terpaksa untuk melakukan hal-hal yang baik. Tiba-tiba saja, Charles pun malah menjadi baik. Dia mengatakan kalau dirinya bisa memaafkan segala kesalahan 4068 dengan alasan dia menolong orang yang baik. Serta Charles juga berniat untuk memberikan 4068 sebuah hadiah. Di sisi lain, di sebuah tempat penelitian ekologi, seorang kepala Departemen Obat-obatan dan Ekologi bernama Kerry tampak sedang melakukan analisis sindrom hormon merah dan mengalami kegagalan dalam analisanya. Beberapa saat kemudian, datanglah Victor yang membawa sebuah peti besar. Victor memberitahu bahwa atasan memberikan sebuah misi baru yang ada kaitannya dan peti yang mereka bawa. Selain itu, Victor menyampaikan sebuah misi dari wali kota Morgan kepada Kerry untuk mengaktifkan kembali proyek Lin Yuan. Kemudian, Victor mengatakan bahwa dia akan memberikan Kerry peringkat tertinggi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan berupa peralatan dan teknologi. Hal itu dilakukan demi proyek Lin Yuan, dan syarat kalau Kerry tidak diperbolehkan melakukan eksperimen manusia. Namun Kerry menolaknya karena dia tidak bisa berjanji untuk tidak mengorbankan prajurit manapun. Diketahui kalau Kerry itu sering melakukan eksperimen manusia dan mengorbankan prajurit bawahan Victor yang dijadikan sebagai eksperimennya. Maka dari itu, Victor terlihat sangat emosi terhadap Kerry yang tidak pernah menyesali perbuatannya. 要不是因为他，我早才害死了他们。到现在是末日，先死的可都是你。场上也绝不会待。在人类的历史。 Setelah Victor pergi, Sheriff membawa sebuah karung yang sepertinya ada suatu makhluk hidup di dalamnya. Kembali ke 4068, yang mana itu sedang berada di lembaga pemasyarakatan, di mana Charles memberikan jamuan makanan mewah yang belum pernah dia rasakan oleh buruh manapun. Terlihat 4068 sangatlah menikmati makanan itu, serta dia berterima kasih atas hadiah yang diberikan oleh Charles, karena 4068 mengaku di tempat buruh dia hanya memakan sebuah kue serangga. 学得还挺快，美食尝到它真正的滋味。我的奖赏，我从来没有吃过这么。现在还吃得下虫饼，说下来的事，张成也想过，你决定。 Scene berganti di sebuah lorong, ada 3 orang bocil Chen Min yang sedang berjalan di tempat Sang Min. Ranbing yang berpapasan dengan mereka menanyakan kepada mereka mengapa mereka berjalan di area Sang Min. Salah satu bocil bernomor 9027 mengatakan bahwa bocil bernomor 9033 akan segera mati. 9033 menjelaskan kalau dia mendapatkan rekam medis mengenai darah yang ada pada dirinya saat buruk. 9033 memiliki keinginan sebelum dia mati, dia itu sangat ingin melihat seperti apa bentuk mensesuar sebelumnya. Oleh karena itulah, bocil bernomor 8925 dan 9027 ingin membawanya ke sebuah area yang tertinggi, agar temannya itu dapat melihat bentuk mensesuar. Mendengar keinginannya, Ranbing yang sangat baik hati pun berniat mewujudkan keinginannya. Dia membawanya menaiki sebuah motor terbang untuk mengelilingi mensesuar. 9033 terlihat sangat gembira dan terpukau saat melihat bentuk mensesuar bersama Ranbing. Rekan-rekan Ranbing seperti Mark, Mo Cheng, Erika, Jeff, dan Pekshu juga menyaksikan Ranbing yang sedang terbang mengelilingi mensesuar. Setelah mengelilingi mercusuar, mereka berdua terbang naik lebih tinggi di puncak mercusuar untuk menengok mercusuar dari atas. Dari atas terlihat ada sebuah kebun mercusuar yang berada di tengah-tengah puncak mercusuar. Ketika sedang melintas kebun mercusuar, tiba-tiba saja 903 tertiup angin hingga membuatnya terlempar. Untung saja 9033 masih sempat memegang pegangan yang ada di Delta Wing, sehingga Ranbing mencoba menolongnya dan berusaha meraih tangannya. Namun hal itu justru menjadi malapetaka, yang membuat kendaraan mereka terhantam oleh salah satu atap mercusuar dan terjatuh. Melihat Ranbing sedang dalam bahaya, mereka pun bergegas menghampirinya untuk menyelamatkannya. Setelah Mark dekat dengan posisi Delta Wing yang sedang terjatuh, Ranbing pun langsung melemparkan 9033 ke arah Mark untuk menyelamatkannya. Dan sekarang yang menjadi permasalahan adalah kaki Ranbing yang terikat dengan Delta Wing.
sehingga dia ini terseret bersama Delta Wing yang terjatuh. Sudah menangkap 9033, Mark pun segera ikut terjun ke bawah untuk menyelamatkan Rambing. Dan berselang lama, Rambing pun akhirnya terlepas dari Delta Wing. Akan tetapi gara-gara itu, Delta Wing sempat menghantam Mark yang hampir mendapat kambing yang sedang pingsan. Tak berhenti sampai di situ saja, Mark kembali mencoba meraih Rambing hingga berhasil meraihnya. Setelah itu, Mark berusaha mengambil kembali Delta Wing lalu mengendarinya untuk kembali ke mercusuar. Beberapa saat kemudian, saat sedang menuju mercusuar, Rambing pun akhirnya tersadar kembali. Ketika dia tersadar, dia sangat salting karena posisinya tepat di dudukannya, yang berdekatan dengan Mark. Sampai di mercusuar, mereka singgah di kebun mercusuar. Kemudian, Rambing membahas sesuatu mengenai manusia yang membentuk keluarga di dunia lama. Tanpa rasa ragu, Rambing mengatakan kalau dia yang membentuk keluarga bersama Mark. Tepat seperti yang diinginkan oleh temannya Penny bersama Tommy. Namun Mark menolaknya dan menegaskan kepada Rambing untuk tidak mengucapkan hal seperti itu lagi. Sehingga terjadilah perdebatan antara Mark dan Rambing. Di mana Rambing menjadi sangat sedih karena selama ini dirinya hanya dianggap sebagai rekan pemburunya saja dan tidak lebih dari itu. Selain itu, Rambing pun memberitahu bahwa pada malam nanti dia akan pergi ke ruangan emas untuk menjalankan misi reproduksi. Meskipun sempat sedikit terkejut mendengarnya, Mark tanpa rasa ragu tetap memerintahkan Rambing untuk segera menyelesaikan misinya itu. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.